Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza Hanif, NIM 0521684998. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya membuat tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Ini kita diminta untuk migrasi project dari native JavaScript menuju Vue.js ya. Ini yang saya gunakan yaitu Vue.js 3. Nah, ini kita akan membuat view komponen dan juga template. Sebelumnya saya sudah create projectnya itu dengan komen npm create view latest. Kemudian kita masukkan seperti nama project dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke project yang kita buat tadi, lalu npm install. Nah, itu strukturnya akan seperti ini. Ada source, asset, kemudian komponen dan lain-lain. Nah, untuk tampilan awalnya itu saya run dengan npm run dev itu di localhost port 5173 secara default seperti itu. Nah, ini tampilan defaultnya seperti ini. Baik, kita sekarang sudah berada di project Sita UT yang menggunakan view komponen dan view template. Untuk running projectnya, kita harus menggunakan terminal untuk masuk ke folder tugas 3. Ini di sini saya pakai nama Sita View. Yang sebelumnya itu saya sudah create ya. Itu saya create di malam hari, terus ini sekarang udah siang hari. Nah, ini kita running dengan npm run dev dengan port localhost 5173. Ini adalah default dari view-nya. Nah, tampilan awalnya seperti ini, tidak ada bedanya dengan tugas 1 dan tugas 2 ya. Karena ini saya hanya memigrasi project tugas 1 dan 2 ke Vue.js. Karena di tugasnya pun tidak ada perbedaan, hanya memindahkan dalam bentuk view komponen dan template. Tapi untuk isinya masih sama. Jadi untuk tampilan tidak ada perbedaan jauh. Dan di sini saya akan menekankan di penjelasan view komponennya. Untuk tampilan saya rasa nanti akan didemokan secara sederhana saja. Yang pertama, untuk setting Vue.js, kita ini ada yang namanya komponen, kemudian aset, ini di dalam folder source ya. Nah, ini bawaan dari Vue. Kemudian untuk single page application-nya itu kita bermain di app.vue. Kita menggunakan router Vue. Nah, ini router Vue ini komponen yang disediakan oleh Vue. Ini saya juga sudah install. Kemudian kita pastikan di index.js ini untuk routingnya. Nah, di sini kan ada login, dashboard, stock, tracking. Nah, ini untuk berpindah-pindah halaman. Ini kita import. Nah, import ini kita pakai karena kita sudah membuat masing-masing komponennya, yaitu login view, dashboard view, stock view, dan juga tracking view. Nah, kemudian ini saya taruh di folder view. Nah, sebenarnya bisa aja kita taruh di folder komponen, cuman ini saya biarkan aja karena komponen ini akan saya buat navbar ya. Nah, ini kan juga setiap halaman pasti ada navbarnya, jadi saya taruh di sini. Kemudian yang pertama login view dulu. Login view ini saya pakai template, kemudian script, dan juga style scope. Nah, ini di dalam template ini elemen-elemen HTML-nya. Kemudian saya pakai VON-submit prevent untuk menghandle loginnya. Kemudian VON-click prevent untuk lupa password dan juga register. Nah, untuk scriptnya atau logiknya itu saya taruh di dalam script setup. Ini formatnya yang seperti ini. Nah, ini saya pakai view router dan juga switch alarm. Ini untuk library-nya, library untuk menampilkan modal. Nah, di sini sudah saya buat untuk handle login. Ini fungsi untuk menghandle login. Ini fungsi pop up untuk lupa password dan juga register. Nah, kemudian stylenya saya juga tidak beda jauh dengan memang tidak ada bedanya sih dengan tugas sebelumnya. Saya hanya copy paste dengan style yang sama. Nah, ini sebelum saya lanjut, kita pakai main.css ini. Nah, ini tuh untuk
mendeklar style kita semuanya. Nah, jadi saya agak jarang bermain style di komponennya karena semuanya saya taruh di main CSS. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita login itu ada menuju ke halaman dashboard. Di sini kan ada kode untuk router push menuju ke dashboard. Nah, dashboardnya seperti ini. Nah, ini scriptnya seperti ini. Ini ada mounted untuk menampilkan greeting ya, atau ucapan selamat pagi, selamat siang gitu. Kemudian kita panggil elemen HTML. Nah, kemudian di halaman dashboard ini saya pakai my navbar ini karena navbarnya saya bikin komponen terpisah supaya bisa di reuse gitu. Nah, selanjutnya untuk halaman stock masih sama, kita pakai my navbar, kita import. Kemudian untuk style elemen HTML ya, kita tidak berbeda dengan yang tugas kedua ya. Nah, ini ada fitur untuk filter UPBCC, filter kategori, kemudian mengurutkan data, kemudian menampilkan stok yang menipis. Nah, ini juga kita pakai vModel, v-for untuk perulangan kategori listnya, kemudian pakai binding juga, kemudian ada v-on click untuk membuka modal. Nah, ini untuk menampilkan tabel yang berisi data-datanya. Kemudian scriptnya ini sudah dengan format view, yaitu kita import ref computed dari view, kemudian my navbar ini yang kita pakai tadi di template untuk import navbarnya. Kemudian stok data. Nah, stok data ini adalah data bahan ajar yang diberikan oleh UT. Datanya berupa JSON seperti ini. Nah, kemudian untuk logiknya itu kita pakai ref ya, untuk reactive array-nya. Sebelumnya itu saya pakai data gitu, kalau yang masih pakai CDN ya. Nah, kalau sekarang ini pakainya langsung gitu, kita define di ref gitu. Kemudian ada fungsi untuk filter kategori, filter data, reset filter, kemudian menampilkan status. Nah, ini saya expand. Nah, ini seperti ini. Status text, status kelas, kemudian ini untuk menambahkan item, kita buka modal untuk inputkan data-data yang akan kita inputkan gitu. Kemudian edit item, yaitu mengedit data yang udah ada, kita pakai modal juga. Kemudian delete. Nah, kalau delete ini hanya menampilkan konfirmasi aja apakah item akan dihapus. Kalau ya, data dihapus, kalau gatal ya kita kembali ke tabelnya. Kemudian untuk stylingnya ya standar seperti ini, hanya ada tambahan tooltip. Nah, karena sebelumnya catatan HTML yang ini itu kan kita tampilkan di dalam tabel ya, karena kalau sekarang kita tampilkan menggunakan tooltip. Jadi untuk elemennya ini saya komen, kemudian saya taruh di sini div class tooltip box. Nah, kemudian selanjutnya tracking. Nah, tracking ini juga sama, masih dengan format template, script, dan juga style. Nah, ini kita import navbar, kemudian menggunakan v-on submit, kemudian vModel untuk model view-nya, kemudian ada v-for juga. Lalu untuk elemennya ini kita akan menampilkan form yang nantinya nomor DO-nya itu bisa auto generate. Nah, untuk nomor pertama kan di sini nomor 1 ya. Nah, kemudian untuk logiknya itu kita pakai computed, method, dan juga watch. Nah, ini untuk menginput dan auto generate si nomor DO-nya tadi. Nah, kemudian ada untuk reset formnya. Jadi setelah kita input itu datanya auto reset gitu, auto reset, dan juga nomor DO-nya auto increment. Jadi nambah gitu. Kalau misalnya data terakhir kita inputkan itu nomor DO-nya 1, kemudian
waktu submit, kita submit, datanya masuk nomor 1 tadi, formnya itu terreset, dan juga nomor DO-nya itu auto generate ke nomor 2, DO2 gitu. Nah, ini kurang lebih kodenya seperti ini. Nanti akan saya push ke GitHub juga. Kemudian ini kita untuk demonya terlebih dahulu. Admin ut.ac.id 123. Nah, login berhasil. Kemudian untuk dashboardnya sama seperti tugas 1 dan tugas 2. Kemudian halaman stok. Nah, ini juga tampilannya sama. Ini kita bisa filter UPBCC. Nah, terus habis itu filter kategori ini juga bisa dikliknya baru setelah kita filter UPBCC. Kemudian bisa kita reset atau kita urutkan, sort. Nah, kemudian menampilkan stok menipis. Kemudian CRUD kita coba. Kategori PPCC Makassar 1 Cina 8. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, catatan HTML itu kita tampilkan dengan menghover statusnya. Nah, itu akan memunculkan tooltip berisi catatan HTML. Seperti itu. Kemudian kita akan edit, coba. Misal kita coba pakai italic. Nah, ini harusnya statusnya berubah menjadi aman ya, karena lebih dari safety itu stoknya. Kemudian untuk catatan HTML-nya ini akan italic. Nah, statusnya aman. Kemudian catatan HTML-nya italic. Kemudian kita hapus, data web akan dihapus, ya hapus. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu tracking pengiriman. Nah, nomor DO ini kita pakai sama kayak tugas kedua ya, yaitu kita pakai name 168 dan ekspedisi express 112 misal. Nah, ini juga karena kita pakai view tadi, kita pakai vif. Kemudian tambah. Nah, untuk paket UT002 itu kita udah masuk ya. Nah, kemudian formnya terreset dan juga nomor DO-nya auto generate nomor 3, seperti itu kurang lebih ya. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terlalu cepat dalam menjelaskan kode saya, karena untuk videonya juga maksimal 15 menit. Untuk selengkapnya kodenya akan saya push di GitHub, nanti ada di deskripsi atau komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.